Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran 2. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Jika belum, kalian bisa lihat di sini. Ada gambar istana pasir. Amatilah bacaan teks berikut. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Sebelumnya kita sudah membaca teks tentang istana pasir. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita buat ya dari teks sebelumnya? Miss Kiki akan membuat satu. Contohnya, di mana istana pasir biasanya dibuat? Apa jawabannya? Ya, di pantai. Di situ ada di dalam teks bacaan. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks bacaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti kalian coba di rumah masing-masing ya, bagaimana cara membuat pertanyaan dari sebuah teks bacaan seperti yang sudah Miss Kiki contohkan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Buka bukunya masing-masing ya, halaman 185 dan 186. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Ya, pasir dan air. 2. Di mana istana pasir dibuat? Di tepi pantai. 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak. 4. Apa bentuk istana pasir khas? Ya, menara. 5. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Ya, dengan pasir yang sangat basah diteteskan. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Ya, selanjutnya Miss Kiki akan menjelaskan alat dan bahan untuk membuat istana pasir. Salah satunya adalah air. Sekarang kita akan menjelaskan ciri-ciri dari air itu kira-kira apa ya anak-anak? Ya, masih ingat tidak bentuk air seperti apa? Bentuk air itu berubah-ubah sesuai tempatnya. Jadi kalau dia berbentuk botol, dia akan mengikuti bentuk botol. Kalau air kita dipindahkan ke mangkuk, berarti akan berbentuk mangkuk. Makanya bentuk air itu berubah-ubah sesuai tempatnya.
Selanjutnya apa lagi? Ya, tidak berwarna. Lalu, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan air itu termasuk benda cair. Ya, selanjutnya pasir. Ciri-cirinya adalah ya, berbentuk butiran-butiran kecil ya. Maka pasir itu disebut benda padat karena dia bisa kita cetak-cetak kan, bentuknya dia tetap. Beda dengan air. Kalau pasir kita bentuk menjadi bentuk. Nah, jelas warnanya warna coklat dan berbentuk bulir-bulir kecil, butir-butir kecil itu, maka dia disebutnya benda padat. Selanjutnya ember. Coba kalau kalian perhatikan dia berbentuk apa coba? Bangun ruang apa? Iya, berbentuk bangun ruang tabung. Dan biasanya ember digunakan untuk mengisi air. Maka ember itu dapat kita sebut dengan benda padat. Benda selanjutnya adalah sekop. Nah, ini pasti kalian pernah lihat dong. Biasanya ayah kalian yang suka menggunakannya. Sekop itu biasanya terbuat dari plastik, ada yang kayu juga. Nah, itu ciri-ciri dari sekop. Jadi kalian bisa jelaskan terbuat dari plastik atau dari kayu. Kegunaannya untuk mengambil pasir. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda checklist untuk benda yang tetap. Ya, pasir termasuk benda tetap di checklist ya. Jangan lupa dibuka buku paketnya halaman 188. Lalu, ya ada sekop, dia benda tetap. Selanjutnya, ada ember, ya. Terus selanjutnya, istana pasir yang sudah dicetak. Selanjutnya, ya itu cetakan untuk membuat pasir-pasir yang dicetak. Selanjutnya, kerang. Sisanya ada air dan minyak, itu termasuk benda cair, maka tidak tetap ya, jangan diceklis. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Penny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus mentaati peraturan yang berlaku. Di tempat wisata, kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. 1. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Kedua, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Ketiga, mengantri saat membeli tiket atau karcis. Keempat, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Kelima, jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas.
Dan yang terakhir, jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Praktikkan permainan domba serigala bersama teman kelasmu. Bagaimana kira-kira? Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, harus ikut home pimpa. 2, pagar membentuk lingkaran. Ketiga, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Lalu domba awalnya berada di tengah lingkaran, dan yang terakhir serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Selamat mencoba! Demikian pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatannya, tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah, dan jangan lupa sholat 5 waktunya, oke? Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap dan membuat media pembelajaran ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.